Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya A'rabi, seorang Arab Badui, atan nabiyya, mendatangi maelangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Wahai baginda Rasulullah, tunjukilah kepadaku atas amal apabila olehku mengerjakannya, maka masuklah aku ke dalam surga. Qala, dijawab Rasulullah, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Ada yang membaca la tusyriku karena ta'budunya pakai fi'il mudhari. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Menyembahlah olehmu akan Allah, jangan engkau berbuat syirik terhadapnya dengan sesuatu. Wa tuqimus salatal maktubata, dan dirikan olehmu akan salat yang telah maktubah ditentukan. Wa tu'tiz zakatal mafrudata, dan menunaikan olehmu akan zakat yang dipardukan. Wa tasumu ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Qala, dijawab oleh Arab Badui yang bertanya tadi, wallazi nafsi biyadihi, demi yang diriku berada dalam genggamannya, la azidu ala hada, aku kada menambahi lagi atas ini. Falamma walla, ketika Arab Badui ini kembali atau arah bulik, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah kepada yang lain, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hada. Barang siapa yang hendak melihat kepada seorang laki-laki dari penduduk surga, falyanzur, maka hendaklah melihati, ila hada, kepada Arab Badui nang betakun tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang. Orang ini bukan sahabat dekat, tapi orang jauh, cuman muslim dan mukmin. Dia meminta kepada Nabi untuk menunjukkan amal yang amal itu bila digawinya pacangan masuk ke dalam surga. Pertanyaan A'rabi ini kalau dari segi adab, ini pertanyaan nang wani banar. Sebujurannya tah, pertanyaannya wani. Namun barakat waninya orang nang kaya Badui nang ini, nang lain jadi tahu. Jadi ada di antara jamaah, tidak setiap jamaah itu adabnya sama. Tidak setiap jamaah itu kelakuan dan tata caranya sama.
budayanya bisa berbeda, cara bepandernya balain. Maka bila ada nang sedikit malah lain, biasanya bilanya ada nilai tambah, nang lain nang dapat untung. Contohnya A'rabi ini tadi. Nah, barakat inya betakun kaini waninya, tunjuk akan aku jinya jalan, tunjuk akan kepada ulun amal, yang amal itu membawa ulun ke dalam sorga. Kan meminta kalau kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah dijawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jadilah engkau hamba Allah, bukan hamba yang lain. Jadilah engkau hamba zat yang wajib ada, yang bernama Allah, dan jangan engkau menyekutukannya. Jangan engkau syirik terhadap Allah. Jangan engkau gandeng Allah dengan makhluk, dan seterusnya. Berarti tauhid, berarti maknanya la ilaha illallah. Wa tuqimus shalah, dengan dasar tidak syirik kepada Allah dan menyembah kepada Allah dan mahamba kepada Allah, maka inya menunaikan sembahyang. Maka mendirikan salat diawali dengan tauhid, percaya kepada Allah. Kemudian dia tunaikan zakat dan puasa Ramadan. 4 macam ini saja membawa orang ke dalam surga. Selesai. Jadi mudah, ringkas, jelas. Iman kepada Allah, tidak ada syirik. Kemudian bukti hamba Allah, sembahyang. Bukti pengakuan bahwa inya tu hamba yang diberi rajaki oleh Allah, maka inya tunaikan zakat. Bukti bahwa inya itu diurusi, diberi madad imdad oleh Allah secara badaniah, inya puasa. Selesai. Bila taat ke ini, Rasulullah menjanjikan masuk ke dalam surga. Apalagi Nabi mempersaksikan kepada sahabat, siapa hendak melihat orang surga, itihi jasidin lawan orang nang betakun ini. Inilah orang surga. Karena pertanyaan inya tadi adalah pertanyaan yang mendatangkan jawaban, yang jawaban itu menjadi syarat penduduk surga. Jelaslah. Maka pancirian orang surga adalah, kayak itu tak? Karena Rasulullah menyatakan, man sarra ayyanzur ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza jirsidin. Siapa hendak melihat orang surga, jirsidin, lihati orang nih. Siapa? Orang Arab Baduy yang betakun tadi, berdasarkan iman inya kepada Nabi tah. Imannya itu nang membawa ke surga nang pasti. Biar sembahyang, biar berzakat, biar puasa, tapi kada beriman, kada ada nilainya. Sama orang betakon, orangnya aja kada Islam tapi menyumbang berpahala lah. Kada ada pahalanya. Karena pahala tuh diberi bagi orang yang terdaftar dapat pahala. Pendaftaran supaya dapat pahala baca syahadat alias Islam. Jadi orang yang non muslim, yang tidak beragama muslim, tidak beragama Islam, menyumbang masjid boleh. Menyumbang anak yatim silahkan. Apa aja boleh, ya terserah. Dan yang menerimanya boleh, halal pemberiannya tadi. Kecuali nyata-nyata duit rampokan, inya melihat menyaksikan. Nah, cuman kada ada pahalanya bagi mereka. Bagi orang nang mukmin dapat pahala, berkat imannya nang maulah dapat pahala. Jadi Rasulullah memadahkan siapa hendak melihat orang surga, itihi orang ini. Karena inya percaya dengan pandai Rasulullah. Inya percaya dengan ucapan Nabi, yaitu ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a wa tuqimas shalah al-maktubah wa tutiz zakat al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Maka bagi kita orang nang wayah ini nang percaya kepada Nabi, bila menggawi nang 4 macam ini, yakin masuk aja ke dalam surga. Asal tagawi nang 4 nih. Namun bila wani meninggalkan nang 4 ini, pacangan daftar hitam, kebalikannya.
Minta tak anunya kesimpulan ta. Jadi ciri orang surga kada syirik kepada Allah, menunaikan sembahyang, bayar zakat sampai bulan Ramadan, puasa. Puasa kada tunai dibayarinya, zakat kada tajulung dengan sempurna disempurnaakannya, sembahyang nang tatinggal dikabulnya, itulah tanda orang jadi hamba. Habis. Anunya itu kesimpulannya. Nah. Kemudian 139 hadis wa an Ubadah bin Samit, wa an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Ubadah nih, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar dari baginda Rasulullah bahwasanya beliau bersabda. Jar Ubadah, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi faman jaa bihinna walam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rawahul Imam Abu Daud An-Nasai Ibn Hibban. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan Imam An-Nasai, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam hadisnya. Hadis ini didengar langsung oleh sahabat Nabi bernama Ubadah bin Samit, bahwasanya Nabi bersabda 5 sembahyang, 5 salawat. Nah, miriplah salawatullahi taghsha. Salawat lawan sembahyang bahasa Arabnya salawat juga. Bila kepada Nabi salawat tu bunyinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bilanya salawat kepada Allah Ta'ala bunyinya usalli fardha, takbir sampai rukun sempurna 13. Bersama kalau bacanya as-salatu khairum minan naum, as-salah. Betul ada orang baca salawat. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, sama-sama bahasa Arab tapi beda maknanya. Kalau as-salah kepada Allah Ta'ala 5 waktu nang wajib nilainya 50. As-salah terhadap Rasulullah itu memintanya kepada Allah Ta'ala. Karena kadada umat Nabi nang kawa bersalawat sorangonan menyalawati Nabi, kadada barataan minta kepada Allah Ta'ala menyalawati Nabi tuh. Kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah yusallun dulu. Kita ni suruhan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah menyuruh. Jadi kita ni menggawi suruhan Allah. Karena Allah menolongi dengan rahmatnya kawata baca. Tetapi isi salawat tetap minta kepada Allah. Buktinya salawat itu samunyaan Allah panggilnya. Ya Rabbi salli, ya Allah. Ya Rabbi itu ya Allah. Ya Allah pian salli, pian nang salli kepada sidin. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma juga mengiau kepada Allah dulu, meminta kepada Allah, hanya salawat. Kadang-kadang salawat tu nang aku menyalawati Nabi, kadang pasti ya Allah meminta kepada Tuhan doang. Allahumma salawat asrakal tu pengguru aja memintalah. Nggih minta juga. Cuman fi'il madhi sallallahu ala Muhammad. Allah telah shalla kepada Rasulullah. Nah, berarti salawat tu gawian sidin. Gawian Allah Ta'ala. Kita ini dirahmati, lalu kita ini dilibasakan menjadi kezahiran fi'il mintuna. Makanya beruntung bersalawat tu cepat paham tauhid. Jadi amalan supaya cepat belajar tauhid, cepat paham amalannya salawat.
Dan salawat tuh paling cepat bang, paling cepat, paling mudah minta. Dan pasti diterima, ya lah. Nah karena rahasianya tadi setiap orang yang bersalawat itu meminta kepada Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan. Ya Rabbi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ay Allahumma, wahai Allah Ta'ala. Mengiau juga Tuhan. Salli meminta kepada Allah. Itu rahasia salawat. Jadi salawat itu hakikatnya sebenarnya yang mampu bersalawat dengan sebenar-benar salawat adalah adalah Allah Ta'ala. Karena sidin aja nang tahu martabat Nabi itu kayak apa tingginya. Kita ini kan kisah-kisah aja tahu martabat Nabi sesuai dengan kisah nang pada sejarah. Umur sidin 63 tahun, martabat tertinggi ketika Mi'raj, tapi sebenar-benar kemuliaan yang dimiliki Sayyiduna Muhammad karena yang mengenalnya kecuali Allah Ta'ala jangan kenal. Nah, Ubadah bin Samit ini mendengar dari Nabi Rasulullah yang berucap 5 jasidin sembahyang, artinya 5 sembahyang itu 5 waktu kita nih. Katabahun Allah alal ibad, Allah tetapkan atas hamba-hamba sidin. 5 sembahyang ditetapkan oleh Allah Ta'ala atas hambanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi nilainya tetap 50 lah. Ini apalagi sudah masuk bulan Mi'raj nih. Karena bulan Mi'raj ini bulan haram. Rajab nih, maksudnya bulan Rajab ini bulan haram. Bulan yang oleh Allah Ta'ala diharamakan, di dalamnya terjadi pertumpahan darah, peperangan dan lain-lain. Dan termasuk daripada salah satu 4 buting bulan. Kadinya itu 4 buting bulan juga. 4 bulan. 4 macam bulan Muharram, 4 macam bulan mulia mintana. Salah satunya Rajab. Kalau yang lain kan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Rajab aja nang belain pada susunan. Cuman ini adalah bulan mulia. Bulan mulia. Siapa yang bertobat di bulan Rajab, cepat diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya. Makanya amalan Rajabnya kebanyakan istighfar. Rabbighfir alaika Muhammad. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Nah, Rabbighfirli ampuni ulun ya Allah. Warhamni rahmati ulun. Watub alayya dan bulikakan ulun kepada pian yakni taubat. Orang bulan Rajab dah. Nah, di bulan Rajab nang ini juga perintah sembahyang turun langsung kepada baginda Rasulullah tanpa wasilah. Satu-satunya perintah yang berbentuk ibadah bagi umat adalah tanpa wasilah, tanpa Jibril, kada wakil-wakil, kada antara, kada pakai perantara, adalah perkara sembahyang. Jadi Nabi menerima perintah itu langsung dari zat Allah Ta'ala. Nah kita ini menerima perintah dari siapa? Dari Rasulullah. Makanya sembahyang kita harus meniru Nabi. Maka hukumnya belajar sembahyang wajib fardhu ain. Belajar fikih kita. Berdiri, rukuk, sujud, yang tidak. Nah, jadi tadi yang paling tahu tuh deh kemuliaan Rasulullah Allah Ta'ala. Makanya yang bersalawat tuh Allah Ta'ala, kita meminta kepada Allah, ya Allah pian aja yang bersalawat kepada sidin. Itu makna yang sebujurannya ya Rabbi salli tuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad kah atau ya Allahumma salli kan beratane maulid kita. Nah, kadada nang usalli ala Muhammad kadada kecuali pakai bismillah. Nah, minta. Tapi mun kita sembahyang, mun nyawa sembahyang usalli kah kadakah? Usalli kala apa bacanya? Usalli fardha. Sahaja aku sembahyang. Kenapa waninya? Sahaja aku langsung menyembahyangi Allah Ta'ala. Karena melajari Rasulullah langsung kada pakai wasilah. Paham mah? Nah, menjadi rugi kada sembahyang. Iyalah rugi kada sembahyang. Nah 5 sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba. Paman ja'a bihinna, barang siapa menggawinya jarsiden. Menggawi menunaikan, ja'abi itu menunaikan atau membawa. Barang siapa menunaikan yang 5 nih, walam yudai' minhunna syai'an istighfafan bihaqihinna, dan inya kadada yudai' itu meremehkan. Sembahyang tuh jangan diremeh-remehkan. Yudai' dan karena menganggap ringan begitu. Ada apa-apa aja seadanya aja. Jangan.
Berbeda kalau orang dalam sapar. Dari sini tolak ke Jakarta, atau dari sini ke Amuntai, dari sini ke Negara, dari sini ke Tanjung, atau dari sini ke Sampit, Samuda, jauh tuh perjalanan. Lebih daripada 92 kilometer perjalanan. Lewat dari itu nah boleh diringankan. Tapi bukan meringankan rukun-rukunnya. Bukan meringankan hak-hak sembahyangnya. Yang diringankan tuh cuman jumlah rakaatnya. Yang disebut dengan jamak dan qasar. Yang paling rancak meringan-ringankan tuh di mana talanggarnya kita nih nah, mazhab Syafi'iyah. Tumakninah. Tumakninah tuh nang. Tumakninah tuh rukun tak. Bagana satu mat di setiap rukun tuh. Nang paling kita rancak talanggar waktu taraweh nyebala lajuan. Nah, hilang tumakninah, rusak sembahyang, hak sembahyang kada tunai minta. Sedangkan dari hadis Ubadah bin Samit mendengar dari Nabi ne akan perkataan sidin walam yudai' minhunna syai'a, kadada inya maringa-ringan akan mengurang-urang akan hak sembahyang tadi nang 5 tak. Istighfafan bihaqihina karena menganggap enteng. Kalau inya kadada meremehakan, kadada meringankan, bujur-bujur ditunayakannya, apa janji Rasulullah? Kana lahu indallahi ahdun, bahwasanya inya nang sembahyang dengan baik itu memiliki ahdun, memiliki perjanjian dengan Allah, yaitu ayudkhilahu aljannata, yakni terikat dengan janji Allah memasukkannya ke surga. Dalil dalam Quran Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah kada pernah ingkar dengan janjinya. Allah menjanjiakan hendak ke sorga sembahyang, itu bahasa ringkas bepanderan. Siapa rindu sorga, salat. Ulun lagi kakanak lagi halus umur kurang lebih belum genap 5 tahun tuh diunjai ikam mayai bila sembahyang banyak ini ikam bisi kartu gesan masuk ke dalam sorga. Sekali ikam membayang subuh aja 2 kartu ikam, sarakaatu sakartu. Ingat benun kakanak diunjai di pandiri kuitan gitu. Nah setelah ini ternyata ketemu kartunya namanya ahdun, janji Allah. Kana lau indallahi ahadun ayudkhilahul jannah. Dia memiliki ahad, memiliki ikatan janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam yati bihinna, siapa nang kada menggawi nang 5 tadi, falaisa lau ahdun, falaisa la indallahi ahadun. Barang siapa kada menggawi, berarti nya kada ada mengikat janji kepada Allah. Kalau nanukan tauhidnya lah. Pernahlah mendengar hadis yang lain. Mungkin kalau antum turun di majlisnya Habib Zain Al-Hiyad, ketika sini mungkin membaca Arba'in Nawawiyah, ada ketemu hadis yang hadis itu bahwasanya orang masuk surga itu bukan karena ibadah. Pernah mendengar Pak? Bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena ini karena itu, tapi masuk ke dalam surga karena rahmatnya. Biasa kalau mendengar kayak itu. Itu adalah hadis yang benar, sahih. Bagaimana hadis itu supaya tidak tabrakan dengan hadis ini? Sedangkan di hadis yang ulun baca ini tadi, bahwa waman lam ya'ti bihinna, siapa nang kada menggawi nang 5 nih, maka inya kadada memiliki ahdun, kadada memiliki perjanjian dengan Allah, ayudkhilahul jannah, untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan dalam hadis dalam Arba'in Nawawiyah, masuk surga itu bukan karena salat. Masuk surga bukan karena puasa. Rahasia dalam hadis Arba'in Nawawiyah adalah masuk surga karena rahmat. Karena Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dalam tauhid. Allah tidak bisa dipengaruhi ibadah kita. Ibadah kita itu bukan sogokan. Kita menyogok Allah dengan ibadah yang banyak. Ibadah bukan sogokan. Penting. 2. Ibadah yang kita laksanakan terutama al-mafruḍah al-maktubah, sembahyang nang 5 nih, itu adalah pengikat janji kepada Allah. Allah sendiri yang menjanjikan dalam Al-Quran, barang siapa berbuat amal saleh maka Allah menjanjikan baginya sorga, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, diberi sorga, di dalam sorga tuh di bawah sorga mengalir sungai, di dalamnya inya khalid, ahli tuh seumuran kada sepanjang masa, kada ada waktu, kada bakal habisan, kekal abadi di dalamnya. Ini janji Allah.
Nah agar janji ini kana dengan kita teken janjinya. Cara menekennya ya hadis ini. Kayak itu nah. Jadi sholat itu adalah iihnya kita terhadap janji Allah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Kalau kita tunaikan, maka bersambut janji tadi kedua belah pihak. Ditetapkan lagi oleh Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kada ingkar dengan janjinya. Allah menjanjikan orang yang beramal soleh masuk ke dalam surga. Janji bukan hak prerogatif. Kalau kuasa Allah yang wahdah la syarikalahnya, nang qadir muridunnya sarah sidine. Makanya di hujung hadis tadi insya'a azzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Mun Allah mahandaki disiksa sidin, atau Allah mahandaki bisa ai sidin masukkan ke dalam surga. Hujung hadis ini tabulik untuk menunjukkan Allah itu pemegang mutlak segala-gala keputusan, ahkamul hakimin yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun agar tetap wahdah la syarikalah. Kalau kita mengandalkan salat kita untuk mempengaruhi Allah, secara kada langsung kita terjebak ke dalam syirik nang halus. Pahamkah? Nah, tapi kalau berani kada salat, berarti kita ngarannya kada memegang kaina dengan janji Allah. Maka menunaikan salat perintah Allah, perintah Rasulullah. Kandungan nilainya ketika digawi kita akan terikat dengan janji Allah yang menjanjikan dapat balasan yang baik karena amilan salihan, karena mengamalkan amal yang baik. Dari dua ini tauhid ada andakannya, sebutingnya ada andakannya, yakni syariat. Mudah-mudahan Allah memudahkan paham insyaallah. Nah, jadi dari Ubadah bin Samit tadi, Allah telah menetapkan 5 kewajiban salat bagi hambanya ibad. Itu sejak azali Allah tetapkan. Di dalam satu cerita ya, mungkin orang menganggap dongeng kali ya. Orang mungkin menganggap dongeng, ujar orang nang ada berjaya. Awal-awal Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk terindahnya ketika belum ada makhluk yang lain. Allah jadikan satu makhluk terindah tanpa sebab. Hanya datang dari hadratnya yang maha suci, ia zahirkan keindahan itu. Namanya Nur sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai nampak dan terciptanya Nur ini dari tidak ada menjadi ada, maka sujudlah Nur ini selama 5.000 tahun lamanya. Nah, maka ada ulama yang memaham 5.000 tahun sujud syukurnya Nur ini menjadi cikal bakal 50 waktu salat, lalu akhirnya nang kadebarat lagi nih. Gugurnya kepada kita menjadi khamsus salawat, jadi 5 waktu kepada kita. Di awalnya itu berbekas sedemikian. Itu adalah jati dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu belum ada lauh, belum ada qalam, belum ada takdir, belum ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, belum ada iblis, belum ada Adam, belum ada langit, ada bumi, belum. Kada ada apa-apa. Yang ada hanya kebesarannya yang menampakkan akan keindahannya. Nah, itu adalah jati diri Rasulullah jurang. Nah, jati diri nang itu nang luar biasa mulia, nang itu nang menguasai saikungan awak Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya itu nang menguasai lalu segala-galanya alam semesta ini berada di bawah telapak batis Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai waktu gin kada kawa menguasai Nabi Muhammad. Mbah Sidin Isra Mi'raj satu mat aja sampai kada kau dihitung waktu, artinya waktu kada menguasai Sidin. Tempat juga tidak menguasai Rasulullah. Buktinya waktu lahir terbuka alam nang tagatuk awak Sidin jagin. Kau melihat macam-macam. Artinya Nabi itu di luar ruang dan waktu. Yang mana di luar ruang dan waktu? Esensi jati diri Sidin yang 5.000 tahun sujud tadi. Tapi awak Sidin takluk kepada hukum Allah Ta'ala. Walau Sidin diberi prerogatif mun hendak. Tapi sing kedahkon. Waktu datang malakul maut. Nakala
anu jamalakul maut, anu ulun disuruh Allah Ta'ala nah menjeripian nih lanjut aja nih mun kada ulun boleh. Pernah dengar kisah itulah? Itu menunjukkan bahwa beliau memegang segalanya. Tapi karena kehambaan beliau sidin. Karena nilai sejatinya beliau Abdullah, hamba Allah, memenuhi semua syarat hidup jadi manusia. Paham gak? Paham gak? Nah, suah kalau mendengar wali menjabat-japai kerongkong korek api jadi amas. Tahulah nyawa siapa? Iya, nang buah nyawa haul itu. Bila bulan Rajab rami haulan. Nah, tapi kada tiap hari mengotak-ngatik korek api jadi amas kaji nyamanan. Itu karomat wali, apalagi Rasulullah. Datang Jibril. Kayak apa ya Rasulullah? Jadi akan kau hutu amas kada saja Nabi. Kita mengesah ini bukan apa-apanya, tapi kebanggaan kita punya Rasulullah sedemikian, dan beliau adalah jati dirinya semesta alam, lalu merasuknya tuh nyaman. Lalu nyaman nahap, oh ini cocok aja, ini memberi syafaat di akhirat, cocok aja, kayak ini orangnya, kayak ini jatnya, kayak ini tingginya martabat di akhirat tuh merita sasarah sidin. Ini pang rupanya, saya kira ngintu tuh nah di hati. Kalau kebanyakan kita menceritakan sejarah basyariyah, saksiyah, kemanusiaan sidinnya. Kalau secara kemanusiaan sidin makan, minum, berjalan, tulak ke pasar, baanak, babini. Ini secara kemanusiaannya. Tapi kemanusiaan sidinnya pun kada sama kayak kita. Sudah di luar kaedah basyariyah orang banyak. Nabi itu menampakkan mereka sabahinak. Sidin kada perlu oksigen, makanya kada suah menguap. Kita besar aja kita menguap karena kita kurang oksigen. Nah bisa umuran lam yatasa'ab qattu. Jadi kada pernah menguap sidin. Ketika ada itulah Rasulullah. Kayak apa itu haratnya wajar Habibullah kekasih Allah Ta'ala. Sidin yang mengesahkan, sidin yang berucap didengar oleh Ubadah bin Samit. Yang diucapkan sidin janji Allah. Wajar aja ada koneksi kepada Allah langsung. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapan Nabi itu wahyu Allah Ta'ala, cuman ngarannya hadis. Nah, bilanya ditulis jadi Quran. Lalu Quran, bila kalimat atas nama Allah Ta'ala lantas dibukukan dan dicatat oleh sahabat bernama Al-Quran. Bila kalimat yang keluar dari bibir Nabi adalah melambangkan perkataan firman Allah namun tidak tercatat dalam Al-Quran disebut hadis qudsi. Ucapan Nabi tentang apapun keluar dari bibir Rasulullah tentu sumbernya hati sidin, tentu hatinya sumbernya roh sidin. Roh sidin tentunya sejati nang 5.000 tahun tadi sujud, 5.000 tahun hitungan akhirat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah kada belain lawan kehendak Tuhan di atas. Nah, jadi segagalannya Nabi itu kada pernah bertentangan Allah Ta'ala. Nah, paham aja lah. Nah, jadi ragap papan aja lawan Rasulullah. Apa jeresidin? Selesai. Nang gara-gara nang kaitu ragap papannya Rasulullah berucap nang jar ulun minggu tadi, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza janabi. Jisidin siapa hendak melihat orang surga na itihin na orang baduy ini pada kata ibu kumpul kada lawan Nabi cuman percaya benar. Babaya datang, ya Rasulullah, aku nak ke surga nah kayak apa amalnya padahal mang kayak orang kita tuh lawan cakah-cakahnya bapender. Bahasanya aja gin, kada bahasanya aja bukan bahasa adab. Tapi ininya yang berkata. Ketika jiwanya keluar seakan-akan adab tuh hilang. Mentammal mahabbat saqatal adab. Barang siapa sempurna cintanya, gugurlah darinya adab. Minto jar orang. Entah jar orang ya lebih belah kada jeri kita kita nih kayak ini pang kita mudahan dihadapakan Allah Ta'ala. Masya Allah pian tuh lawan bini kaja cintaan kada beadab lagi tumpang tumbalik ya kali kikan aja ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa dzurriyyatihi al-jami'. Nah asal jangan diremehkannya sembahyang, ayo sembahyangan kada apa-apa artinya jika kurang sempurna ayo belajar sempurnakan. Jangan mentang-mentang Allah Ta'ala tuh raupun rahimun ya kalau kada apa-apa jar guru jar asal tabangun aja subuh
anu jam berapakah gawe aja, anu kada mangqadha jua aja, tadi ngatuli jua. Bujur aja tuh. Bangun jam 8 kada papandangar, nang membanguni kada ada, bangun langsung sembahyang, kada sah. Wudu dulu. Wudu. Wudu dulu. Lalu berbaju kayak orang bastilah sembahyang aja, bayang. Memang satu kaul dinyatakan itu tidak qadaan. Tapi mun sawat nang berjalan ke arah dapur tadi hati tak ubah, qadaan lillahi ta'ala. Nah. Wa man lam yatidillah insya coba tadi. Insya'a adzabahu. Mun Allah mahandaki diajab sidin. Mun Allah mahandaki masuk akan sidin ke surga. Jadi ke surga ke neraka ka. Dasar tasarah Allah Ta'ala. Jadi nang kita tuntut tu janji, jangan menuntut kuasa sidin. Mun kita menuntut kuasa sidin, ikam sih nama atur aku kah? Nah, coba dalam bahasa hadisnya cari Tuhan lain pada aku. Biasa dengar kala? Nah, barang siapa kada menerima akan ketentuanku, ada kala? Nah, dan inya menggugat aku aja Tuhan. Suruh inya mencari Tuhan, keluar inya dari langitku nih, cari Tuhan lain pada aku. Tuh hadis qudsi tak? Kenapa? Karena menggugat kuasa Allah. Contoh menggugat kuasa Allah. Ya Allah, kenapa aku nih kayak ini? Banyaknya ada sudah aku kayak anu kenapa kada kabul-kabul kayak apalagi nih Allah. Yang mau menggugat Allah orang nang dituntut tuh janji Allah. Allah menjanjiakan kabul syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Gitu kala falyastajibu li. Betuna anu jatuhan. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku, ku jawab, ku kabulakan naik. Tapi syaratnya falyastajibu li. Hendaklah inya yastajib, menunaikan nang wajib-wajib dahulu dengan aku. Wal yu'minu bi, dan kepadaku ni beriman yakin aku nang ampunnya kada ikam. Ikam memohon nere sebagai tanda engkau hamba, jangan ngatur Tuhan, jargon LBF. Itu mu'allaf yang Allah tunjukkan kebesaran zatnya Al-Ghani. Dalam 2 tahun sebegitu berkatnya hidup di Jakarta. Mu'allaf karena punya istri orang Betawi yang dekat dengan habaib. Cina bro orang Tangerang. Nyawa kada tahun dah tahu. Bujuran tanya kada ngatur Tuhan. Kada ngatur Tuhan. Makanya bisi prinsip jangan ngatur Tuhan. Joko bujur juga. Siapa wani matur Allah Ta'ala. Kita tuh kadang kita cuma nuntut janji Allah. Allah la yukhliful mi'ad. Allah janjikan A, Allah janjikan B. Ya Allah, janji engkau nah. Nah, itu aja. Jangan menggugat kuasanya gitu. Nah, paham aja lah bahasa ulun lah. Nah, mungkin terlalu miskin bahasa menjelaskan, mudah-mudahan kau paham nah. Itu nah. Ya. Jadi insya Allah kalau Allah mahandaki dia jab sidin kalau Allah kadang bisa juga sidin mahandaki dimasukkan sidin ke surga. Jangan dijadikan dalil ini untuk meninggalkan sholat. Sorah aja aku ini kada sembahyang bisa Allah masukkan ke surga. Lain tempatnya. Orang yang sholat itu menunaikan, mengikat janji dengan Allah dan menuntut janji Allah. Allah yang menjanji. Nah kayak itu tah. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Itu aja dulu lah. Mudahan panjang umur berdapat pulang di malam Selasa akan datang. Karena habis Isya nih kebetulan ulun acara juga. Di Gang 3 pian kada auran hendak 4. Alhamdulillah acaranya haul aja. Mahaul guru Abi Amin Badali sekaligus mahaul orang-orang di kampung yang mendiriakan membangun langgar Gang 3 Siratal Mustaqim tuh. Langgar itu dari ulun kakanak sudah ada, dari ulun umur ya ibaratakan umur 1 ibtidaiyah langgar itu sudah ada dari zaman kapal tiung Maatar Batu untuk membangun jalan stadion tuh umpat lalu di Sungai Gang 3 Barito tuh. Matar pasir kan, tiung bari jalan situ, sepit jalan situ, parkir. Wah ini alhamdulillah jadi setengah got. Salah siapa? Manusia. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan langit dan bumi ini akibat ulah tangan manusia, sampah, hibak dan lain. Hanya sungai tertutup banjir bro. Wajar. Habis baku aja banyu, kemana lagi aku anak Banda. Kita mula halaman, ya kalau kita mula halaman, kita timbun halaman kita. Bahwa rumahan asalnya pahumaan kita timbun. Jadi kada salah banyu, kada kita nang salah. Sudah aja Quran zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Jadi itu di antara dosa yang kada terasa kita. Untung ada orang-orang soleh yang minta ampunakan kepada Allah Ta'ala. Itu aja, mudahan panjang umur tadi berkat bacaan kita, berkat para habaib, dosa kita diampuni Allah, diridhai Allah, dinazurah baginda Rasulullah, dinazurah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kita bertahlil.